Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 138 hanya harapan. Begitu suaranya jatuh, Lin Yu tiba-tiba mendatanginya, menamparkan tangannya. Ye Sangji bergegas ke tanah, setengah dari wajahnya langsung membengkak, dan ludah darah dimuntahkan di mulutnya, dengan benjolan putih berdarah di tengah. Dia menyentuhnya, wajahnya berubah dalam sekejap, dan dia gemetar, Gigiku. Berani mengalahkan kita Presiden Ye dan mencari kematian. Orang tua itu tampak meringis, dan membanting tinjunya ke arah Lin Yu. Tapi tinjunya masih di masa depan, dan Lin Yu menamparnya dengan backhand. Dia hanya merasa matanya gelap, tubuhnya berputar beberapa kali di udara, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Maaf, Di Hui Sengtang, mulut saya kotor dan saya akan dipukuli. Lin Yu menyipitkan mata pada Ye Sangji dan berkata dengan ringan. Seluruh aula medis tiba-tiba hening, dan beberapa pasien memandang Lin Yu dengan heran, terkejut. He tidak hanya hebat dalam keterampilan medis, tetapi juga dalam pertempuran. Sangat tampan. Terlalu men. Setelah meja konsultasi, Sun Qianqian segera mengepalkan tinjunya ke dadanya dan menatap Lin Yu dengan kagum, dengan bintang-bintang kecil berkedip di matanya. Favoritnya adalah pria penuh kejantanan ini. Benar saja. Rumor di sekolah itu benar adanya. Guru He dan Guru Ye memiliki kaki. Kalau tidak, bagaimana Guru dia bisa membela Ye Laoshi dengan cara ini? Awalnya dia bertanya-tanya bagaimana Ye Laoshi, seorang dewi yang tidak makan kembang api, akan menerima Guru He dengan begitu mudah. Sekarang dia akhirnya tahu, siapa yang tidak menyukai pria yang bertanggung jawab seperti Men. Dia bahkan tidak keberatan untuk menendang Guru He. Ekspresi Ye Qingmei saat ini juga sangat mereda, dan dia melirik Lin Yu dengan rasa terima kasih, dan melihat bahwa Ye Sangji dipukuli, hatinya sangat bahagia. Dia selalu ingin memberi keluarga Ye pelajaran dengan sangat kejam, tetapi sayang sekali dia hanya seorang teman sekelas wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk menahannya. Dan dia tidak memiliki kesempatan sama sekali, tetapi sekarang, Lin Yu membantunya. Beraninya kamu melakukannya di rumah sakit dokter dia. Ye Sangji sedikit ketakutan ketika dia melihat keahlian Lin Yu. Dia tidak menyangka anak ini menjadi begitu kuat, jadi dia memindahkan He. Bagaimanapun, ini adalah tempat dokter dia. Dokter He. Dia pasti akan menamparmu 2 kali lagi ketika dia melihatmu memberinya jade guanyin palsu. Lin Yu mencibir. Kentut, aku pergi ke toko batu giok untuk membelinya seharga ratusan ribu, persis seperti pengganti palsu. Kata Ye Sangji dengan marah. Ratusan ribu, Anda mengatakan ratusan ribu hal untuk $2.000. Apakah menurut Anda dokter dia terlalu bodoh, atau apakah Anda terlalu pintar? Lin Yu melirik batu giok palsu guanyin di atas meja, dan segera memperkirakan di luar nilai. Mendengar ini, Ye Sangji tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Jiling. Dia tidak menyangka mata Lin Yu begitu kejam, dan dia bisa melihat harga giok guanyinnya sekilas. Giok guanyin ini, dia baru membelinya pada tahun 1999. Dia hanya bisa diam-diam mengutuk bos yang menjualnya jade guanyin. Saat itu, bos berjanji kepadanya bahwa guanyin ini persis sama dengan ratusan ribu guanyin yang ada di pasaran, kecuali para masternya, orang biasa tidak bisa melihatnya. Benar-benar salah dan benar, kali ini bagus, Lin Yu, seorang pemuda, dapat melihat. Kamu, omong kosong. Apa yang kamu tahu? Kamu cemburu. Apa yang benar atau salah untukmu, aku memberikannya kepada Tuan He, bukan padamu. Ye Sangji menutupi wajahnya dan berkata dengan kaku. Kalau begitu kau ambil kembali, aku tidak menginginkannya. Lin Yu tersenyum jijik. Siapa yang akan memberikannya padamu? Anakmu tidak memiliki penyakit otak,
kataku, aku untuk Tuan He. Ye Sangji dengan marah berkata, merasa bahwa Lin Yu memiliki masalah otak dan tidak dapat memahami orang. Anda bahkan tidak mengenali Tuan He, jadi Anda mendatangi Tuan He. Ini konyol. Berdiri di depan Anda dan menamparkan Anda, itu Tuan He. Li Zhensheng mencibir dan berkata dengan suara yang dalam. Ye Sangji tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian segera bereaksi, wajahnya tiba-tiba berubah, dia melirik Lin Yu, dan berkata dengan heran, kamu. Maksudmu dia adalah Tuan He? Ya, itu juga guru sekolah kita, Tuan He Jiarong He. Sebelum Li Zhensheng dapat berbicara, Sun Qianqian mengangguk terlebih dahulu, berpikir bahwa Ye Sangji benar-benar lucu. Dia datang untuk mengundang orang tanpa mengenal Tuan He, dan dia menyinggung mereka sebelumnya. Kulit Ye Sangji berubah satu demi satu, keringat dingin sudah ada di dahinya, dan jantungnya mengerang. Tuhan tidak bermain dengannya, dia harus tahu seperti apa dokter jenius Lin Yu, dan dia pasti tidak akan memperlakukannya seperti itu pagi ini. Dia dokter jenius, aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi pagi ini. Kamu memukuli aku sekarang, jadi jangan akrab denganku. Ye Sangji mencengkeram setengah dari wajahnya yang bengkak dan dengan hati-hati senang, adapun ini. Yu Guanyin, aku juga tertipu olehnya, dan aku akan membelikanmu yang asli nanti. Aku mengalahkanmu bukan untuk pagi ini, tapi untukmu menghina ibu guru Ye, kata Lin Yu dingin. Ya, bajinganku, mulutku murahan. Ye Sangji dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah Ye Qingmei. Qingmei, Sansu tahu bahwa dia salah, jadi maafkan Sansu, kamu bisa mengatakan beberapa hal baik kepada dokter jenius He dan biarkan dia membantu perlakukan kakekmu, bagaimanapun juga, dia adalah kakekmu yang sebenarnya. Kakekku, dia tidak pernah menganggapku sebagai cucunya. Melihat Ye Sangji memohon pada dirinya sendiri dengan suara rendah, mata Ye Qingmei tidak bisa menahan sedikit lembab. Setelah bertahun-tahun, keluarga Ye tidak pernah begitu rendah hati padanya, dan selalu menyendiri, menonton dengan mata dingin. Kenapa? Jika kakekmu melihatmu, dia pasti akan sangat bahagia. Ye Sangji menahan rasa sakit dan tersenyum, lalu dia berbalik untuk melihat Lin Yu dan tersanjung, Tuan He, kau sedang memperhatikanmu demi berteman dengan Qingmei, mari sembuhkan orang tua kita. Saya adalah orang yang hampir tidak pernah mengunjungi dokter, tetapi jika guru Ye berbicara, saya dapat membuat pengecualian. Lin Yu berkata dengan ringan, dan kemudian duduk di samping dengan santai. Dia sudah mengerti apa yang dia maksud, dan ingin dia memperlakukan orang tua keluarga Ye, tapi Ye Qingmei harus angkat bicara. Ye Sangji gemetar dengan ekspresi pahit di wajahnya, berbalik dan berkata kepada Ye Qingmei, Qingmei, kamu bisa membantuku mengatakan sesuatu. Ye Qingmei berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah dingin, kamu bisa bertanya pada Dr. Ho sendiri, urusan keluargamu tidak ada hubungannya denganku. King Alice, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita juga terhubung oleh darah, mematahkan tulang dan menghubungkan tendon, selama kamu membiarkan Tuan He menyembuhkan kakekmu? Aku akan menjamin kamu bahwa kamu akan kembali ke keluarga Ye. Ye Sangji bergegas keluar. Saya pikir itu kondisi yang menarik. Kembali ke rumah Ye. Maaf, aku lebih suka tidur di jalan daripada kembali ke tempat kotor itu. Ye Qingmei mencibir, memikirkan apa yang terjadi padanya dan ibunya, memikirkan wajah-wajah jelek itu, dia tidak bisa melarikan diri, kenapa? Semoga kembali lagi. Lalu kamu berkata, bagaimana kamu bisa berjanji untuk menyelamatkan kakekmu? Ye Sangji menggertakkan giginya, jantungnya membeku, tetapi dia tidak menyangka gadis kecil ini kehilangan minyak dan garam. Ye Qingmei awalnya ingin menolak secara langsung, menurut pikirannya, hanya lelaki tua dari keluarga Ye yang bisa terbebas dari kebenciannya. Tetapi mengingat keengganan dan penyesalan ibunya sebelum kematiannya, Ye Qingmei menelan kata-kata itu kembali. Ibu tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Ye,
juga tidak jarang kembali ke keluarga Ye, tetapi yang ada di dalam hatinya adalah mendiskreditkan dirinya oleh keluarga Ye dan reputasinya karena dirusak. Anda membiarkan Ye Sangzong dan rubah betina berkumpul untuk memberi ibu saya 3 pukulan untuk meminta maaf, dan untuk membantu ibu saya memperbaiki namanya. Saya akan meminta Guru He untuk membantu orang tua itu mengobati penyakitnya. Ye Qingmei ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berbicara dengan enggan. Ini. Ye Sangji tampak malu-malu dan ragu-ragu menjawab, dengan temperamen kakak tertuanya. Bagaimana dia bisa bersujud kepada seorang wanita yang diusir oleh keluarga Ye? Adapun saudara iparnya yang pemarah, itu bahkan lebih tidak mungkin. Bersihkan alis, mungkin kau ubah istilahmu, jangan mempersulit Sansu, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Kata Ye Sangji pahit. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka saya tidak dapat melakukannya. Anda harus bertanya kepada dokter sendiri, kata Ye Qingmei dingin. Ye Sangji tampak malu dan bingung, gadis kecil ini benar-benar kejam. Dia mengertakkan gigi, mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Dokter He, ada 5 juta di kartu ini. Maaf, saya tidak kekurangan uang. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan. 2 kartu, 10 juta. Ye Sangji kejam dan mengeluarkan kartu lain. Apakah Anda tidak memahami kata-kata manusia? Hanya 1 miliar, 1 miliar, saya tidak akan memperlakukannya, apakah Anda mengerti? Lin Yu memberinya tatapan putih dan berkata dengan tidak sabar. Oke, He Jiarong. Aku benar-benar memberimu wajah. Kamu sudah mati, ada banyak orang. Ye Sangji tidak tahan lagi saat ini, dan emosi yang terakumulasi tiba-tiba meledak. Jika bukan karena kakak laki-lakinya memaksanya untuk datang, dia tidak akan kebal terhadap kemalangan ini. Dan Ye Qingmei, seorang gadis kecil, benar-benar tidak tahu malu. Saya ingin orang-orang dari keluarga Ye-nya bersujud pada wanita jalang itu dan memiliki impian musim semi dan musim gugur Anda. 10 juta, kemanapun dia pergi, dia bisa mendapatkan dokter yang lebih baik dari Lin Yu. Semua orang di ruangan itu terkejut melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Ye Qingmei mencibir dalam hati, benar saja, keluarga Ye adalah semua orang yang memalingkan wajah mereka lebih cepat daripada membalikkan buku. Ye Sangji mengambil kembali kedua kartu bank itu dan mengangkat jade guanyin palsu. Melihat bahwa Lao Men telah bangun, dia segera menendangnya dan berkata dengan suara yang dalam, pergi. Aku tidak percaya lagi. Aku punya uang dan ingin menemukannya. Siapapun yang memerintah itu akan memerintah. Jika kau pergi, aku akan marah padamu. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas ke dalam mobil, takut Lin Yu akan memukulnya. Sebelum pergi, dia mengangkat jari tengahnya ke arah Lin Yu dan Ye Qing dan berteriak, pria dan wanita anjing. Begitu suaranya jatuh, Lao Men buru-buru menginjak pedal gas, dan mobil itu melompat keluar dalam sekejap. Setelah berlari keluar beberapa ratus meter, keduanya tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Ye Sangji mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya, dan mengutuk, aku belum mengalami kemalangan ini. Jika bukan karena orang tua di rumah, aku akan menghisapnya. Mengatakan bahwa ada rasa sakit di mulutnya, dia dengan cepat menutupi wajahnya yang tidak bengkak dengan tangannya. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan melihat bahwa itu adalah kakak laki-lakinya, dia segera mengangkatnya. Kakak ketigaku, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah melihat Tuan He? Ye Sangzong bertanya dengan gembira begitu dia muncul di telepon. Aku sedang mengerjakannya, jangan khawatir. Ye Sangji berpikir sejenak dan berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, dia sudah mengambil keputusan dan pergi ke Ji Sitang untuk mengundang Song Minghui. Dia telah bertanya bahwa Tuan Song of Ji Sitang juga seorang dokter terkenal, dan dia pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Oh, bagaimana mungkin kita tidak terburu-buru, kita bisa menunggu,
Pak Tua tidak bisa menunggu, kita harus cepat. Saya meminta seseorang untuk bertanya kepada Tuan Song dari Lingan Jishitang. Penyakit orang tua itu, hanya Liu He Shenzhen yang bisa bekerja. Sungguh kebetulan, dokter jenius ini, kebetulan dia ahli dalam metode jarum ini. Nada suara Ye Sangzong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan akhirnya melihat harapan orang tua itu disembuhkan. Apa? Ye Sangji merasa canggung, dan buru-buru bertanya, kalau begitu, bukankah Tuan Song baik-baik saja? Lagu lama tidak akan. Dia mengatakan bahwa teknik jarum semacam ini hampir hilang. Satu-satunya orang yang mahir dalam teknik ini di dunia mungkin adalah Tuan He. Jadi jika kita ingin menyelamatkan orang tua itu, kita harus mengundangnya. Ye Sangzong berkata dengan penuh semangat, tidak apa-apa, anak ketiga, jangan malu, kamu bisa memberinya sebanyak yang dia mau. Aku sudah memesan keuangannya, dan aku bisa meneleponmu kapan saja. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.